warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Fandi dalam mata kuliah Lab Statistik. Nah, di sini untuk melanjutkan untuk pengolahan kemarin data video satu mengolah tentang data kuantitatif, kemudian di sini akan kita sajikan untuk pengolahan data kualitatif, yaitu berupa angket apabila kita menggunakan angket dalam suatu penelitian. Nah, ini kita bisa langsung saja melihat di halaman 48. Di sini ada dari penelitian penulis ini menganalisis penerimaan teknologi perpustakaan digital pada perpustakaan perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sukoharjo dengan kerangka pikir yang diadopsi dalam metode penerimaan teknologi atau TAM. Nah, biasanya untuk ini saya jelaskan saja ya, karena TAM ini karena baru adopsi itu namanya TAM. Berarti teknologi acceptance model. Ketika misalkan kita ingin mengetahui tingkat adakah peningkatan penggunaan teknologi pada suatu instansi yang sebelumnya itu sudah digunakan teknologi, itu kita bisa menggunakan modelnya untuk kerangka pikirnya model UTAUT atau UTAUT 1, UTAUT 2 itu untuk kita menguji adakah peningkatan atau dampak secara signifikan terkait dengan penggunaan teknologi. Nah, ini untuk menjelaskan saja nanti apabila kalian akan melakukan penelitian tentang teknologi, penerapan teknologi dalam suatu organisasi. Jadi bisa dibedakan antara TAM itu baru adopsi, UTAUT 1 atau UTAUT 2 itu sudah adopsi, kita ingin mengetahui dampak seperti itu. Nah, ini langsung saja akan saya masukkan, ini kan ada data angket ya. Yaitu untuk mengetahui tentang persepsi kebermanfaatannya, ada persepsi kemudahan dan penggunaan dan penerimaan. Jadi di sini kita bisa analisis di gambar 48 ini variabel X-nya adalah persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan. Nah, ini untuk yang Y-nya adalah penerimaan mahasiswa untuk menggunakan perpustakaan digital. Ini yang untuk yang variabel Y. Nah, kemudian kita lihat ada data, kemarin sudah saya kirimkan juga untuk data yang untuk yang data kualitatif. Ini kan kita masukkan langsung saja, kita pertama kali adalah mengisi variabel view. Nah, kita mengisi variabel view itu sesuai di halaman 55. Berarti kita sesuaikan, ada di sini kita tulis responden. Kemudian di sini ada, kita ketik dulu P kemudahan 1, oke, P kemudahan 1, ini kemudahan 2, P kemudahan 3, P kemudahan 4. Ini ada persepsi kemudahan. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa jangan sampai menggunakan spasi dalam SPSS karena nanti akan error. Kalau misalkan pakai spasi ya kita menggunakan underscore sini, tapi jangan sampai di spasi seperti itu. Nah, ini persepsi kemudahan. Nah, untuk mempermudah juga kita perlu bisa menggunakan singkatan. Persepsi kita gunakan P kemudahan 1 ini untuk mempersingkat saja seperti itu. Kemudian yang variabel kedua adalah P manfaat. Kita tuliskan 1, P manfaat 2, P manfaat 3, P manfaat 4. Ini persepsi manfaat. Kemudian yang terakhir adalah penerimaan. Penerimaan 1. Nah, jadi sebelum kita melakukan uji seperti ini, kita harus pastikan bahwa kita itu menggunakan instrumennya siapa. Dan untuk angket kan pasti adanya scoring itu kan. Scoring itu juga harus jelas. Misalkan saja di halaman, kalian bisa lihat sendiri di halaman
di halaman 450 ini jawaban responden itu ada 4 itu sangat setuju. Ada skala 4 skala, ada pertama itu 4 itu setuju, skor 3 itu 4 itu sangat setuju, 3 itu setuju, 5 itu tidak setuju, dan 2 itu sangat tidak setuju. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kita menggunakan 4 skala karena di sini ibaratkan kita itu melakukan kuesioner itu kita tidak menunggui. Jadi ya sudah, kita biasanya menitipkan pada karyawan untuk mengisi. Nah, seperti itu, kita tidak memberikan biasanya kan untuk kuesioner itu kan ada pernyataannyaan atau pernyataan yang memang yang respondennya itu tidak bisa menangkap apa yang diisi pernyataan. Juga kan ada pertanyaan positif, ada pertanyaan negatif, itu kan juga akan mempengaruhi scoring tadi. Misalkan saja untuk pertanyaan positif kan sangat setuju. Yang saja pertanyaannya negatif, tidak semua karyawan memiliki kemampuan untuk penggunaan teknologi, itu kan pernyataan negatif. Berarti itu dibalik, ketika itu dicentangnya itu di paling kanan atau paling yang skala yang keempat, berarti dia itu sebenarnya tidak setuju seperti itu. Jadi perlu diperhatikan untuk pernyataan negatif dan pernyataan positif. Kemudian untuk scoring, kenapa tidak menggunakan 5 skala? Karena kebiasaan dari responden itu mengisinya itu ketiga, ragu-ragu biasanya. Jadi untuk cari aman, responden itu biasa mengisi angka 3. Jadi kan itu nanti akan, yang namanya variabel kan itu memiliki nilai. Memiliki nilai kan berarti ada variasi nilai. Di sini berarti ada 5 skala, ada yang tidak setuju, sangat tidak setuju, mungkin atau yang sangat setuju, sangat setuju. Ini kan namanya variabel. Tapi kalau misalkan dari jawaban 10 responden itu semua ragu-ragu, itu tidak bisa dianalisis. Itu bukan namanya variabel, sehingga sebaiknya kita menggunakan skor 4 skala 4. Kemudian dalam penentuan untuk instrumen angket ini juga kita menggunakan adopsi punyanya siapa. Misalkan saja punyanya Umas sekarang, misalkan kita adopsi dari instrumen yang sudah ada, kita ada misalkan kita menilai tingkat kepuasan pelanggan, itu kan ada tangible, ada ada 5. Nah, itu kan kita harus cantumkan. Kemudian kita buat butir pernyataannya, baru seperti itu. Untuk membentuk suatu pernyataan kuesioner, kita harus didasarkan pada instrumen penelitiannya dulu, kita mantapkan, atau bersumber atau menggunakan adopsi dari penelitiannya siapa, seperti itu. Oke, ini saya lanjutkan. Ada penerimaan 3, ada penerimaan 4. Dan sini yang terakhir adalah ya oke. Penerimaan teknologi. Oke. Nah ini karena di sini tingkat kemudahan ini bukan rasio ya, sehingga di sini kita tidak ada desimal, sehingga kita di sini kita mengenolkan desimalnya. Nah, ini kan juga kita menggunakan measure-nya, seperti yang tadi ada ordinal, nominal. Kalau yang scale itu berarti ada 2 data, berarti berupa interval dan berupa rasio. Nah, karena ini kan angket itu berupa interval, ada 1, 2, jawaban 1, 2, 3, 4. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengukurannya itu menggunakan pengukuran yang scale. Jadi pengukuran scale itu ada 2 jenis, ada rasio dan interval. Nah, angket termasuk jenis data interval, sehingga di sini measure-nya itu scale semua. Oke, kita berubah ini scale semua. Oke. Nah, ketika sudah, kita akan melakukan input data. Input data kita sudah sediakan. Kita awalnya ini dari variabel kita sesuaikan dulu. Kemudahan berarti ini dulu di sheet 2, kita copy.
kemudian kita pastekan di SPSS. Nah, di pojok paling kiri, paste. Nah, kemudian lanjutkan untuk manfaat yang ke manfaat hati di C3, tapi kita kopinya dari yang ini B2, kolom B2, kemudian tarik ke bawah. Jadi yang responden karena tadi sudah di input, kita masuknya di kolom B2 dan kita pastekan di sini. Oke. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah penerimaan. Di sheet 4 ada, berarti dari B2 juga kita copy sampai pada oke, kita copy, kita masukkan di SPSS. Nah, ini kan. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah kita pengen menguji linearitas di halaman ke halaman di sini. Jadi dapat dikatakan bahwa di sini ada P1, P2, P kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, ada persepsi kemudian. Nah, ini persepsi kemudian adalah penjumlahan dari scoring dari PK1, PK2, PK3 dan PK4. Begitu juga di persepsi manfaat, yaitu penjumlahan skor dari PM1, PM2, PM3, PM4 dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya kita akan melangkah di sini di halaman 57, di langkah 5 itu kita uji di secara deskriptif, kita analyze, kemudian kita uji di korelasi. Bentar. Bukan korelasi tapi di deskriptif statistik. Bentar. Kali selam statistik. Bentar. Setelah masukkan semua variabel statistik, di bagian kanan muncullah linear regression. Mas, bisa di-pause dulu, Mas. Aku rada blank ya, Mas. Data kita input, kita akan menganalisis regresi secara linear, kemudian regresi, analyze, regression, kemudian linear. Nah, di sini di halaman 57 itu kita masukkan di variabel dependennya adalah penerimaan teknologi. Kita masukkan, klik di penerimaan teknologi, kita masukkan. Kemudian di independennya kita masukkan yang persepsi kemudahan, kemudian persepsi manfaat yang kita masukkan yang jumlahannya. Kemudian setelah kita masukkan, kita statistik. Di sini ada kita ini klik deskriptifnya. Kemudian kita continue. Jadi estimate, model fit, deskriptif. Kita continue ketika sudah checklist, dan kita masuk ke plotnya berarti sama seperti tadi yang data kuantitatif, kita masukkan dependent ke variabel Y dan ADJ PRED ini masukkan ke X nya. Kita menggunakan histogram dan normal probability. Di halaman jadi ini tidak usah. Nah, ini kita continue saja, kemudian kita save. Kita akan menguji yang unstandardized. Kita continue dan kita option kita, nah ini 5, terus kemudian ini sudah sesuai ya, berarti sesuai yang ada di buku. Kita continue saja, kemudian kita oke. Nah, ini sudah muncul untuk menunggu kita output olahannya. Nah, sini dan kita pertama disajikan data deskriptif. Jadi sini sudah terinput semua, jadi tidak ada data yang hilang. Berarti ada 50 responden yang sudah masuk, standar deviasi dan mean. Rata-rata untuk jawaban yang tadinya itu totalnya adalah di mean-nya, karena di sini ya, kembali di Excel-nya. Nah, total penerimaan, kita cek dulu.
karena total penerimaannya adalah rata-rata itu 12, maka di sini juga rata-ratanya untuk outputnya juga mendekati 12. Ini juga sama persepsi kemudahan. Kita lihat di sini pertama kali adalah jadi rata-rata dari ini. Jadi rata-rata ini semua itu secara statistik itu sudah diminkan. Rata-rata jawaban responden itu untuk penerimaan teknologi itu 11,03. Berarti ini dapat dikatakan ketika kita menggunakan skala 5 skala 4 tadi, berarti kita bisa mengukur bahwa rata-rata untuk penerimaan teknologi itu dalam skala 4, setuju, sangat setuju seperti itu, atau setuju atau sangat setuju. Nanti bisa dilihat lagi di buku kalau 11,04 ini termasuk dalam skala berapa, setuju atau sangat tidak sangat setuju. Kemudian persepsi kemudahan ini nilainya adalah 11,8, sehingga di skala 1 sampai 4 itu jawabannya rata-rata respon itu menjawabnya apa? Setuju atau sangat tidak setuju. Begitupun juga persepsi manfaat seperti itu. Kemudian yang disajikan adalah data correlation. Kita lihat di adakah pengaruhnya. Kita lihat di ini pertama kali one tail. Jadi kita persepsi manfaat itu ternyata berpengaruh signifikan terhadap penerimaan teknologi, karena di sini nilai signifikasinya 0,0. Berarti di bawah 5%. Kita awalnya tadi menggunakan probabilitas 5%. Kemudian persepsi kemudahan ternyata 0,51. Nah, ini mungkin di setiap mungkin program ini, karena di buku ini menggunakan SPSS versi 16, sehingga mungkin ada perbedaan untuk olahan data mungkin berbeda antara versi yang 16, 19, 20, 24 atau 25. Itu mungkin ada perbedaan untuk hasilnya, mungkin ada perbedaan tapi sedikit itu. Nah, di sini kan karena nanti saya juga mengoreksi, mungkin ini ada mungkin ada salah ketik untuk penyajian data di tabel itu, untuk deskripsinya mungkin nanti ada yang dikoreksi seperti itu ya. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa tingkat kemudahan ini kan nilainya adalah 0,51, melebihi 0,5, sehingga dapat dikatakan persepsi kemudahan itu tidak berpengaruh terhadap penerimaan teknologi. Berarti ini berarti kalau kayak gini kita bisa menganalisis bahwa berarti di sini ada kesulitan dari penggunanya atau mahasiswanya itu menggunakan teknologi untuk di perpustakaan. Seperti itu, dapat dikatakan seperti itu. Nah, yang kemudian adalah untuk yang barisan person correlation. Kita lihat bahwa persepsi ini positif apa negatif. Nah, ini kuat atau tidak. Kita lihat bahwa di sini untuk penerimaan persepsi kemudahan ini, nah ini kan kemudahan lemah, karena di sini juga sinkron dengan tidak berpengaruh. Jadi sinkron ya. Ini berpengaruh karena pengaruhnya ke variabel atau penerimaan teknologi itu lemah sebesar 24,8%. Berbeda hal dengan persepsi manfaat, karena di sini nilainya adalah 0,603 atau 60,3%, sehingga memiliki pengaruh yang kuat terhadap penerimaan teknologi. Jadi persepsi manfaat, karena mungkin bermanfaat itu persepsi untuk penerimaan teknologinya juga sangat kuat untuk yang uji person correlation seperti itu. Kemudian untuk yang kedua kita lihat yang adjusted R-square ini. Kita lihat bahwa di sini sebesar 0,349, berarti kalau dipersenkan 34,9%. Berarti dua variabel ini, persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan ini hanya berpengaruh secara simultan atau bersama-sama itu sebesar 34, jadi mempengaruhi atau memberikan dampak sebesar 34,9%. Berarti sebesar 65,1%, 65,1% kan besar itu berarti ada variabel lain yang mempengaruhi penerimaan teknologi. Berarti kita bisa menambahkan, misalkan saja adanya tadi tingkat pendidikan,
atau gender atau teknologi yang digunakan atau tingkat pendidikannya. Nah, atau mungkin geografinya. Nah, itu mungkin bisa atau jumlah karyawan. Itu bisa kita tambahkan sebagai variabel di penelitian yang selanjutnya. Seperti itu. Nah, ini untuk yang model summary-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah F-nya, ANOVA. Berarti ini uji simultannya bahwa di sini 0,0 berarti memiliki secara bersama-sama itu memiliki pengaruhnya terhadap variabel Y atau penerimaan teknologi untuk persepsi kemudahan dan persepsi manfaat secara bersama-sama mengenai variabel Y seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita lihat di koefisiennya. Nah, koefisiennya kita lihat di signifikansinya bahwa di sini untuk yang 0,34 berarti kan ini secara parsial ini kan melebihi 5%, berarti sinkron ya sama yang atas tadi karena dapat dikatakan bahwa kemudahan itu tidak berpengaruh. Nah, ini memperkuat untuk yang uji parsialnya. Ternyata di sini muncul angka 0,3448 atau 34,8% kan berarti lebih besar dari 5%. Berarti ini datanya itu tidak berpengaruh, tingkat kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan teknologi. Berbeda hal dengan persepsi manfaat, ini berpengaruh, nilainya 0,0, berarti dapat artinya adalah secara signifikan persepsi manfaat berpengaruh terhadap penerimaan teknologi. Begitu. Nah, ini untuk betanya kita masukkan tadi di rumus tadi. Ya, berarti di rumus Y sama dengan A-nya ini konstannya 3286. Terus kemudian ditambah dengan 0,136 dikali X1, terus ditambah 0,528 dikali dengan X2. Ini yang di di halaman yang 63 ini. Nah, ini. Jadi di halaman 63 itu ada rumus. Jadi di ini betanya ini bisa dijadikan rumus karena ini mungkin sudah kalian pelajari di semester 4 di mata kuliah statistik. Ini kan perhitungannya manual, ini bisa rumusnya seperti itu dimasukkan. Kemudian untuk yang nah ini kita lihat plotnya. Nah, ini skate plotnya, berarti di sini ada sebaran untuk sebaran untuk datanya, untuk data kuesionernya seperti ini. Itu ada range-nya. Nah, seperti itu untuk data kualitatif. Nah, kemudian kalian nanti ini kan kemarin sudah latihan ya untuk menguji ini, sehingga diharapkan bisa memahami apa yang disesuaikan dengan buku, karena di sini di buku juga ada yang mungkin ada tidak sesuai dengan tulisan di halaman berapa, nanti saya cek lagi. Oke, sebentar saya cek lagi. Nah, di halaman ini di halaman 61 ini setelah tabel correlation ini, karena di sini juga disebutkan bahwa baris sektel 1 ini ada hubungan antara persepsi kemudahan dan penerimaan teknologi adalah signifikan, atau hubungan tersebut adalah hubungan yang berarti bukan kebetulan dengan nilai 0,009 atau di bawah 0. Jadi di sini kan kita lihat bahwa untuk yang persepsi kemudahan kan kalau dilihat di baris sektel ini kan harusnya kemudahan 0,1. Sebentar. Iya, 0,74, tapi yang di buku ini di 61 ini 0,009, daripada nanti ada yang bingung loh. Ini kok di sini 0,09 dari mana, Pak? Itu kan. Ini jadi saya jelaskan di halaman 60 itu persepsi kemudahan kan 0,074. Tapi yang di penjelasannya ini 0,009. Jadi ini mungkin salah ketik, mungkin nanti diperbaiki ya, karena di sini kan
memiliki hubungan. Tapi kalau lihat datanya itu 0,074 kan itu melebihi 0,05 atau 5%, sehingga dikatakan bahwa persepsi kemudahan itu tidak berpengaruh. Berbeda hal dengan yang persepsi kebermanfaatan tadi. Kita lihat bahwa nilainya itu 0,000, tapi yang ditulis di halaman 61 itu 0,033. Nanti daripada bingung saya koreksi seperti itu ya. Kemudian nanti ini akan ada tugas. Nah, setiap penelitian ada tugas di halaman 65, kalian bisa kerjakan. Nah, ini untuk batas pengumpulan itu ini latihannya sampai hari Minggu. Hari Minggu nanti ketika sudah minggu dimulai di hari Minggu itu tugas dimulai. Jadi pengumpulannya itu batasnya 1 minggu. Apabila ada yang melebihi tetap saya terima, tapi nanti mungkin ada perubahan ada perbedaan nilai lah, tapi tetap saya terima seperti itu. Nah, ini kita lihat di latihan 1, jadi saya berikan clue dulu sebelum mengerjakan. Di latihan 1 halaman 65 itu ada penjualan, biaya promosi dan biaya distribusi. Jadi kita analisis pertama kali dari data ini mana yang variabel X-nya, berarti ada biaya promosi dan biaya distribusi. Biaya promosi untuk X1-nya, biaya distribusi untuk X2-nya. Dan penjualan ini adalah variabel Y-nya. Kita harus teliti tentang measurement-nya. Apakah itu ordinal, nominal atau scale. Kemudian untuk yang soal nomor 2 ini kan tadi yang nomor 1 itu kuantitatif, yang nomor 2 ini kualitatif. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi ada nama karyawan itu dari Joko sampai Paidi, itu ada gaya kepemimpinan, jam kerja, pelatihan dan kinerja. Nah, ini kalau dilihat bahwa di sini ada 3 variabel independen, ada X-nya. Variabel X-nya adalah gaya kepemimpinan, jam kerja dan pelatihan, dan ini akan mempengaruhi kinerja. Nah, berarti ini untuk pengukurannya juga perlu diperhatikan apakah ini menggunakan nominal, ordinal atau scale seperti itu. Jadi ada 3, gaya kepemimpinan, jam kerja dan pelatihan untuk X-nya dan kinerja untuk Y-nya. Nah, untuk pertemuan ketiga untuk materi analisis regresi berganda cukup sekian. Apabila nanti ada pertanyaan di kemudian hari bisa ditanyakan via Google Classroom atau WA seperti itu. Oke, sekian. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.